you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini terdapat 188 jabatan non-ASN yang nantinya diangkat menjadi PNS melalui Verbal SK sesuai RUU ASN. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah penghapusan honorer 2023 batal? Yuk simak hingga akhir videonya. Tenaga non-ASN alias honorer berharap-harap cemas. Satu sisi terancam dihapus pada 28 November 2023. Namun pada sisi lain, terbuka peluang untuk diangkat menjadi PNS secara langsung tanpa tes. Penghapusan honorer 2023 merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara untuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PNS tertuang dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. RUU ASN masih dalam tahap pembahasan. Nah, dalam hal ini DPR RI telah memutuskan untuk memperpanjang pembahasan revisi ASN tersebut hingga 2023 mendatang. Apabila RUU ASN dapat disahkan menjadi undang-undang pada awal 2023, maka penghapusan honorer 2023 bakal tidak terlaksana. RUU ASN mengatur bahwa undang-undang tersebut berlaku mulai 6 bulan setelah diundangkan. Salah satu penekanan RUU ASN adalah pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung. Pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PNS sudah diatur dalam pasal 131A. Dalam pasal 131A ayat 1 menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Nah, dalam pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PNS dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian pasal 131A ayat 5 menyebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PNS didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan atau Verbal SK pengangkatan. Yang dimaksud dengan verbal data adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh BKN dan atau kementerian serta atau lembaga terkait. Validasi data melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian yang fiktif. Untuk pengangkatan PNS itu sendiri memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama. Nah, untuk kategori honorer yang akan diprioritaskan diangkat menjadi PNS secara langsung yang sesuai dengan RUU ASN, yakni tenaga non-ASN yang bekerja pada bidang fungsional, administratif, pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 6 kategori itu dikelompokkan menjadi 4 bidang utama, yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang administrasi dan teknis lainnya, dan bidang penyuluh. Dalam penjelasan pasal 131A disebutkan secara rinci daftar jabatan tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi PNS melalui Verbal SK. Daftar jabatan non-ASN yang akan diangkat menjadi PNS adalah 28 jabatan non-ASN pada bidang pendidikan, 33 jabatan non-ASN pada bidang kesehatan,
112 jabatan non-ASN pada bidang administrasi dan teknis lainnya, dan 15 jabatan non-ASN pada bidang penyuluh. Jadi jumlah jabatan tenaga non-ASN yang diangkat langsung menjadi PNS sebanyak 188 jabatan. Berikut 4 bidang yang nantinya akan diprioritaskan. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Nah, daftar tenaga honorer kategori bidang pendidikan yang akan diangkat menjadi PNS secara langsung melalui Verval SK adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Daftar tenaga honorer kategori bidang kesehatan yang akan diangkat menjadi PNS secara langsung melalui Verval SK adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah bidang administrasi dan teknis lainnya. Daftar tenaga honorer kategori bidang administrasi dan teknis lainnya yang akan diangkat menjadi PNS secara langsung melalui Verval SK adalah sebagai berikut. Dan bidang yang keempat adalah bidang penyuluh. Untuk daftar tenaga honorer kategori bidang penyuluh yang akan diangkat menjadi PNS secara langsung melalui Verval SK adalah di antaranya Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop up. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like,
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.